Silakan aja. Aku udah masuk. Cek. Udah. Mulai. Oke. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan Aku kelihatannya di mana nggak ada. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Nggak ada. Namun Gambar. sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat Bapak Muhammad Ishak Kene selaku narasumber, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan yang kami cintai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan TPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan hari ini akan membahas materi pengadaan di tingkat masyarakat. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Materi ini menjelaskan tentang proses memperoleh barang jasa serta tata cara pengadaan barang jasa yang sederhana, berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TPL dalam implementasi kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. Narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama 2 jam. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya segera kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Ishak Kene menyampaikan materi. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator kesempatannya. Selamat pagi kawan-kawan semua dari wilayah Sumatera. Dan selamat siang khusus untuk Papua nih ya, Pegunungan Arfak ya. Selamat pagi. Pagi, yang di Papua siang ya. Oke, izin aku berdiri ya kawan-kawan. Ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ishak Kene dalam film pengadaan berbasis masyarakat. Ya, gak usah terlalu tegang, santai aja. Karena ini materinya ngeri-ngeri sedap. Tadi pengantar dari moderator sederhana, berbasis masyarakat, berbasis potensial alam setempat. Ya, oke. Mungkin kamera 1, Bapak Ibu, saya pengen lihat peserta, jadi nggak usah saya, pesertanya aja. Kalau yang ini kan saya nih, ini kalau bisa peserta semua, supaya saya bisa sedikit melihat. Baik, kita mulai aja ya, kawan-kawan ya. Oke, judulnya adalah pengadaan di tingkat masyarakat, ya. Udah baca. Yang kedua, teman-teman, saya sangat meyakini bahwa materi ini sudah dibaca. Kenapa? Sudah diupload 2 hari sebelumnya. Yang kedua, materi ini ada bentuk video. Saya pun meyakini bahwa ini sudah dinonton. Ya, kalau keyakinan salah, berarti Anda yang salah. Karena sudah diberikan, tak dinonton dan tak dibaca. Ya, nah, aku tak mau baca itu lagi. Kau perhatikan aja yang aku tulis dan yang aku bilang. Ya, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, tadi moderator bilang kalau ada waktu.
kita buka sesi tanya jawab. Tapi sambil berjalan, kalau ada yang teman-teman ingin sampaikan, ingin tanyakan, silakan di chat room. Nanti ada kawan saya yang akan mengcompile daftar pertanyaan dan menyampaikan ke saya. Sekarang saya bahas, ya. Oke? Sepakat ya? Baik. Karena kalian tak bisa ngomong, aku aja yang bilang sepakat. Ya, oke. Pengadaan di tingkat masyarakat. Nah, ya. Pengadaan di tingkat masyarakat. Nah, ini swakelola ya. Pengadaan di masyarakat untuk Sandes. Nah, ini kalau nggak aku tulis Sandes, ada pula yang rekam, dia pikir untuk semuanya. Ya, oke. Pengadaan di tingkat masyarakat untuk Sandes. Apa itu pengadaan? Nah, proses untuk mengadakan barang atau jasa, ya. Kalau saya mau spesifikkan ke dalam kegiatan ini, bahasa fasilitator ke KSM adalah pengadaan material dan tenaga kerja. Kalau fasilitator yang ke KSM, tapi kan aku dari PU ke teman-teman fasilitator, jadi tetap namanya adalah pengadaan barang dan jasa ya. Nah, pengadaan material dan tenaga kerja, bukan pembelian. Saya ingatkan, bukan pembelian, pengadaan, karena tidak semua pengadaan harus dibeli. Di swakelola. Kenapa? Karena kita menginginkan adanya swadaya masyarakat. Ya. Nah, jangan sampai semua harus dibeli. Kalau ada yang mau menyumbang, terima aja. Nah, itu pengadaan juga. Ya, oke. Pengadaan di tingkat masyarakat ada dua yang akan kita adakan. Material. Ini satu. Kemudian tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja. Nah, ini harus dilakukan tadi berdasarkan swakelola berbasis masyarakat. Jangan sampai tim pengadaan diminta pula bersertifikat. Alah ya. Oke. Yang kedua, potensi setempat. Potensi alam setempat itu maksudnya, kalau ini dikerjakan di Gunung Sitoli, jangan kalian beli di Medan, kalau masih ada di Gunung Sitoli. Ya. Nah, begitu pula di Pegunungan Arfak, kalau masih ada di Pegunungan Arfak, jangan kau beli di Manokwari. Ya. Tapi kalau tak ada, belilah. Ya kan? Nah, itu. Potensi alam setempat. Ya, itu. Jangan sampai kau beli pula di tempat lain. Ya. Kemudian, ini sederhana. Nah. Jangan pakai prinsip kalau bisa sederhana kita bikin sulit aja. Salah. Banyak yang sudah dikasih cara sederhana dia bikin ribet pula dirinya. Ya. Oke? Ya, oke, ya. Sederhana berbasis alam setempat, pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat. Kenapa pemberdayaan? Pemberdayaan masyarakat ya, setempat dan sekitarnya. Kenapa harus pemberdayaan masyarakat setempat dan sekitarnya? Karena kalau ada masyarakat di situ yang punya material atau jasa yang bisa digunakan, itu dipakai. Ya, itu. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa ini melibatkan tim pengadaan, tim perencana, dan KSM. Fasilitator boleh tidak? Tidak boleh. Jangan ada fasilitator ikut-ikut jadi tim pengadaan ya. Kawan-kawan dari Sumatera Utara jangan ikut jadi tim pengadaan ya. Tugas fasilitator adalah memastikan ini sesuai dengan juknis dan mendampingi, membantu KSM ya. Oke, baik. Nah, siapa yang mengadakan ini? Ini yang dinamakan tim pengadaan. Yang tadi saya bilang anggotanya adalah bagian dari KSM. Ya. Secara prinsip yang ini sorry, mute dulu sebentar ya. Kamu bisa ngikuti alur ketika saya berbicara dengan materi ini?
Yang ini. Ini kan tampil di mereka kan? Iya. Ini saya sudah bicara, sudah saya lihat ke-10 loh. Saya nggak baca ini. Oke, tim pengadaan ya. Tim pengadaan dari material dan tenaga kerja ini itu bisa diadakan dari perseorangan, yang kedua dari toko atau aku unmute. Udah, oke. Pengadaan material dan tenaga kerja ini bisa dari perseorangan, bisa dari toko atau vendor ya, atau ya badan usaha ya. Secara prinsip pengadaan ini harus dilakukan yang pertama adalah efisien. Nah, itu ada semua di materi. Kalian sudah baca, kalian sudah dengar videonya. Pokoknya apa yang saya sampaikan, cermati, kemudian sesuaikan dengan materi yang sudah teman-teman baca dan cermati. Ada yang tidak dipahami, tanyakan. Ya, oke. Efisien. Kemudian efektif. Kemudian transparan. Nah, ini. Terbuka. Dan seterusnya, ya. Kenapa harus transparan? Kenapa harus terbuka? Supaya semua mengetahui bahwa pengadaan ini dilakukan dengan tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan sampai yang tahu cuma tim pengadaan. Harusnya ini disampaikan kepada KSM dan masyarakat di sekitar situ. Ya, oke. Sudah paham sampai situ? Dah. Nah, sekarang kita baca, kita bicarakan bagaimana ceritanya ini pengadaan. Alurnya, ya. Bagaimana alurnya pengadaan. Jadi, ini material. Ini tenaga kerja, ya. Tenaga kerja. Oke. Nah, tim pengadaan sebelum melakukan pengadaan ini kan RKM sudah selesai. Kontrak udah jadi, ya. Kontrak udah jadi. Yang pertama dicermati oleh tim pengadaan adalah RKM terkhusus rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya yang ada di dalam RKM itu diambil, dibicarakan dengan tim pelaksana didampingi oleh fasilitator. Kan ada 2 RPD, ya. RPD kan ada 2 ya. Nah, RPD 1 70%, RPD 2 30%. Oke. RAB lihat dulu RAB keseluruhan. Material apa yang akan digunakan? Berapa jumlahnya? Itu RAB. Oke. Nah, setelah RAB ada, keluar RPD 1. Kalau keluar uang 70%, pekerjaan mana dulu yang kita mau lakukan? Kan langsung terbagi 2 tuh, 70, 30. Yang cair pertama 70, otomatis 70 ini yang kita lihat material apa yang kita menggunakan di 70% ini. Nah, kemudian tim pengadaan, setelah itu tim pengadaan melakukan identifikasi. Jadi ingat teman-teman, bukan langsung membeli. Identifikasi dulu material dan tenaga kerja. Material dan tenaga kerja. Nah, contohnya misalnya teman-teman, kalau material, kalau masih ada di toko sini, toko terdekat di lokasi kegiatan, kalau ada. Ya. Nah, jangan kau bilang, Pak, di Arpak nggak ada. Aku tahu udah Sandes, tidak ada lokasinya yang tidak remote, ya. Tapi intinya adalah toko terdekat, ya. Kalau material, ini toko terdekat. Yang kedua, potensi masyarakat yang memungkinkan untuk dibeli materialnya. Contohnya misalnya,
Pak Martinus di Arpak baru-baru bangun rumah. Ya. Ternyata dia kelebihan semen beli. Masih ada sisa 5 sak. Itu boleh tidak dibeli? Jawabannya boleh. Ya. Boleh dibeli. Makanya perseorangan. Potensi masyarakat yang memiliki material. Ya. Misalnya juga ada masyarakat yang ambil-ambil pasir di sungai. Tidak ada badan usaha. Boleh tidak dibeli? Boleh. Itu dipetakan semua potensinya. Ingat, pertama setelah tahu RAB-nya, material apa, RPD sudah terbagi. Nah, identifikasi material dan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja coba ditanya-tanya. Siapa yang bisa jadi tukang? Siapa yang mau jadi pekerja? Kalau teman-teman Papua bilang pekerja. Toh? Yang mau jadi buruh. Mungkin kalau di tempat lain bahasanya buruh. Ya, jadi pekerja. Tidak usah ada kepala tukang sama mandor, tak perlu. Ini kan pekerjaan sederhana saja. Ya? Oke. Nah, ini teman-teman mengidentifikasi berapa jumlahnya yang mau dipakai. Berapa orang. Sehingga ketahuan. Ya? Dah, ini selesai. Oke. Nah, setelah potensi di masyarakat ketahuan, toko sudah ketahuan, dan seterusnya, sekarang rembukan. Nah, rembukan, semua ini dirembukkan di masyarakat. Dikasih tahu. Dikasih tahu, kita sudah keluar uang 70%. Dari 350 juta. Itu berapa tuh? Banyak Tidak bisa kuhitung. Yang jelas banyak. Ya, nah, kita ada mau beli material. Misalnya kita tulis semen berapa sak? Sekian rupiah. Penanggung jawabnya siapa? Martin. Ya kan? Kita mau bayar upah pekerja nanti sekian. RP penanggung jawab siapa? Itu ditulis. Itu bentuk transparansi. Kalau bisa, tempel dipasang pengumuman kepala desa. Supaya masyarakat tahu, oh sudah cair uang. Kita pergi makan-makan kah? Ya. Sudah cair uang, kita mau beli ini. Penanggung jawabnya siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Dah? Sudah sampai situ? Nah. Kemudian, setelah diidentifikasi, sudah disampaikan, dapat masyarakat, dapat toko. Sekarang kita survei harga. Kita survei harga. Nah, ada berapa toko yang kita dapat? Ada 3 yang sekitar situ. Kita tanya dia. Kalau semen di sini berapa Bapak? Dari 3 itu yang paling murah adalah toko B. Yang diambil adalah toko yang paling murah. Harga terendah bahasa kerennya. Saya kadang-kadang pakai bahasa lapangan. Pakai harga terendah. Ya. Jangan ambil harga yang tinggi. Ambil harga yang paling rendah. Paham? Oke. Nah, setelah itu ambil harga yang paling rendah. Nah, bagaimana proses pengadaannya? Saya sampaikan bahwa setelah dapat material, sudah diatur pemaketan, berapa-berapa yang mau dibeli. Nah, sekarang cek. Kalau harga per materialnya itu 0 sampai 10 juta, ingat, 0 sampai 10 juta, itu bisa beli di mana saja. Bisa beli di mana saja. Ini dalam kurungnya bisa perorangan, bisa toko. Ya, bisa perorangan, bisa toko. Terserah. Ya tadi saya bilang tadi, kalau Pak Martin tadi punya semen, atau ada masyarakat yang punya pasir, boleh dibeli. Pak, tidak ada Pak. Siapa bilang tidak ada? Kau yang tidak mau cari. Misalnya nih, yang paling sederhana, yang pasti ada di kampung adalah untuk pembuatan bagesting. Masa tidak ada yang jual kayu sama bambu? Iya kan? Gitu. Saya cuma ambil contoh semen. Ya. Yang kedua, kalau harganya per material itu 10 juta sampai 50 juta,
Ini belanjanya di satu toko. Satu toko saja. Tidak usah pakai pembanding-pembanding. Harga terendah. Harga terendah. Ya? Dah? Kalau material 50 juta sampai 200 juta. Nah, ini harus membandingkan 3 toko. Namanya SPK. Proses SPK ini yang pertama, KSM harus mengundang minimal 3 pemasok. Mengundang, ya. Bukan mendatangi pemasok, mengundang. Jangan sampai Bapak pula datang-datang sama dia, ya. Mengundang 3 pemasok, memberikan spesifikasi, memberikan jumlah material, tapi tidak memberikan harganya. Ya. Nah, jadi kasih undangan dia. Nah, kemudian ini prosesnya ya. Setelah disampaikan, dikasih undangan, dia mengirim ke kita yang namanya penawaran. Ya. Setelah penawaran sampai, kemudian kita buka penawaran itu di depan KSM dan perwakilan masyarakat. Yang mana harga paling rendah? Itu yang kita ambil dari 3 toko ini. Tetapi sesuai dengan speknya. Nah, ya. Sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Itu. Jangan sampai ada yang murah, tetapi barangnya tidak sama yang kita mau. Tidak sama yang ingin kita pakai. Ya. Ini yang penting teman-teman ya. Oke. Udah? Apa lagi? Ya, ini. Sudah selesai termin pertama, habis 60% fisik, 50% berfungsi prasarana, termin kedua 30%. Pengadaan lagi, prosesnya sama. Prosesnya sama. Jadi tim pengadaan ini bukan satu kali. Dia ikut bersama KSM sampai program ini selesai. Ya, sampai program ini selesai. Oke, selanjutnya tadi yang jenis pengadaan. Nah, kemudian biasanya di pengadaan di KSM itu yang sering dilupakan adalah dokumen pengadaan. Ini. Sering dilupakan. Udah beli saja. Gampang sudah, nanti kalau selesai, semua selesai baru kita bikin laporan. Begitu ditanya laporan, dia ayo habis pula kontraknya TFL, tidak ada lagi yang dampingi. Ya. Yang kedua, laporan. Laporan pengadaan. Nah. Kalau saya bagi pengadaan ini menjadi 2 bagian besar. Bagus kalau berwarna sedikit ya, jangan hitam terus ya. Kalau ini namanya pengadaan langsung. Ya. Nah, kalau yang ini yang SPK. Pertanggungjawabannya ini ada 2. Yang ini apa saja yang menjadi pertanggungjawaban yang di bawah 50 juta? Apa isi LPJ-nya? Yang di bawah 50 juta. Yang pertama adalah berita acara pembentukan tim pengadaan. Ini. Berita acara pembentukan tim pengadaan ya. Tim pengadaan. Ingat ini ya, ini dulu ya. Yang di bawah 50 juta. Isinya ini. LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua,
berita acara survei harga. Nah, ini. Berita acara survei. Nah. Ingat-ingat ini, mulai sekarang sudah teman-teman persiapkan karena sudah jalan fisik kan? Saya kira nggak ada lagi yang nggak jalan fisiknya. Karena fisik sudah jalan, teman-teman coba cek. Sudah ada enggak ini? Kalau enggak ada, sampaikan ke KSM untuk membuat. Dia tidak mengerti, kok ajari. Itu tugasmu, ya. Nah, ajari. Kalau masih memungkinkan, jangan kau bikinkan. Ajari. Tapi kalau tak bisa pun, ya kau bikinkanlah contohnya, ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah berita acara penentuan, ya. Ini kan di survei 3 nih, didapat yang terendah, bikinkan lagi berita acara. Berita acara penentuan toko, misalnya, ya, namanya. Penentuan toko. Nah, dari 3 yang kita survei, toko Pak Mansur yang lebih rendah. Jadi kita sepakat beli di tempat Mansur. Sepakat Pak, kita bikin berita acara bahwa pada hari ini kita telah mengadakan rembuk warga untuk penentuan toko, tempat pengadaan material. Tanda tangan, berapa yang tanda tangan? Jadi tidak satu yang tahu. Jadi ada semua barangnya. Itu ada tuh. Tertulis di tampilan kalian itu sudah ada tuh, ya. Tapi ini yang kalian lihat di layar itu adalah yang 50 juta ke atas. Ya. Makanya aku bilang coba kau lihat di saya, kalau yang di bawah 50 juta apa saja isinya, ya? Apa saja isinya yang di bawah 50 juta. Nah, apa-apa, tampilkan aja tadi yang itu, Pak. Admin, nggak apa-apa. Yang keempat adalah dokumen pengantaran, ya. Atau faktur, dokumen pengantaran barang kalau ada ini. Pengantaran barang. Nah, karena ada beberapa kan tidak satu kali diantar karena agak-agak lumayan. Tapi ada juga yang daerah-daerah yang sangat remote, boy, satu kali saja Bapak, kalau 2 kali terlalu banyak ongkos. Itu silakan. Yang jelas ada berita acaranya. Ya, kalau yang di tampilan sekarang Bapak lihat, itu ada 10, itu yang SPK. Kalau yang 50 juta ke bawah, itu cukup 4 ini saja. 1, 2, 3, 4. Dan mohon maaf, kalau teman-teman mencermati dengan baik cara pengadaan, melaksanakan dengan benar, hampir tidak pernah ada SPK. Hampir tidak ada material satu yang di atas 50 juta. Hampir, ya, hampir. Ada beberapa yang dapat Pak kami, ya udah. Tapi di beberapa daerah hampir tidak dapat yang 50 juta sampai 200 per material. Tapi kalau ada, berarti teman-teman harus membuat SPK, kemudian pertanggungjawabannya ada 10. Ini isi LPJ. Isi LPJ-nya ada 10. Ya. Nah, kalau yang 50 juta ke bawah, isi LPJ-nya cuma 4. Ya. Sudah. Sudah datang materialnya, sudah ada barangnya, sudah ada pekerjanya, sudah ada tukangnya, kerja. Kerja sudah, kan sudah pengadaan. Wah, ternyata berbeda Bapak. Kita tadinya cuma rencana di Papua cuma 16 rumah, sekarang jadi 18. Apa namanya? Ketika terjadi perubahan di lapangan, ya, ketika terjadi perubahan di lapangan, ada namanya adendum. Ini juga paling malas fasilitator bantu KSM bikin. Saya dari tahun 96 yang namanya sanitasi berbasis masyarakat. Yang lain cuma ganti-ganti nama, sudah Sandes, sudah apa, IDB dan seterusnya. Ini yang paling malas orang bikin. Adendum. Kalau di bahan tayang yang Bapak lihat, itu tulisannya perubahan kontrak. Ya. Dan sejatinya yang namanya berbasis masyarakat
tidak pernah tidak ada perubahan di lapangan. Kenapa? Bisa dibuktikan dengan semua laporan-laporan Paskap, laporan-laporan advisory yang masuk ke kita setelah kita compile dengan hasil terakhir. Kenapa tidak ada yang bikin adendum? Ternyata di terakhir dicocok-cocokkan sama kontrak. Aduh. Halo Pak Benoni dari Arpak. Selamat pagi. Siang di sana Pinjam kore kah? Kita juga mau merokok ini. Ya. Oke? Nah. Jangan ketawa Ibu Maria. Saya cuma mau pinjam kore, bukan mau merokok, bukan bilang jangan merokok ya. Oke ya. Nah, ini perubahan kontrak itu wajib. Ya. Kapan ini diadakan? Kapan perubahan kontrak ini dibuat? Adendum dilakukan sebelum termin 2. Sebelum termin 2. Yang 30% itu. Karena kapan sudah cair 30% berikutnya, berarti sudah 100. Tidak bisa lagi diadakan perubahan kontrak. Ya kan? Nah, makanya pada saat cair 70%, lakukan pekerjaan, lihat perubahan-perubahan yang terjadi, diskusikan, pastikan selesai, rubah kontrak. Apa-apa yang berubah. Ya, bisa saja volume, ya, bisa saja jumlah, tapi harga satuan tidak boleh berubah. Kalau sudah Bapak tentukan di perencanaan harga semen 100.000, jangan nanti mau terakhir, kau tulis dia naik jadi 200.000, wah salah itu. Ya, tapi kalau turun boleh, ya, kalau naik jangan. Ya, naik ada aturannya. Aturan eskalasi keuangan hanya boleh kalau dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau dinaikkan oleh toko tidak boleh. Ya. Paham? Nah, kalau sudah adendum, bikin adendumnya lagi, laporkan ke PPK, ditandatangani, disetujui, lakukan pekerjaan 100%, selesai. Ya. Gampang sekali materi ini, sebentar saja. Cuma 30 menit. Padahal kita dikasih waktu 2 jam. Ya, kita ngobrol setan-setan saja ya. Bagaimana Sumatera Utara? Horas? Horas ya. Saya berharap ada interaksi dengan teman-teman karena materi ini sebelumnya sudah disampaikan, kemudian sudah dipahami, dibaca. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Apa inti dari materi ini, ya? Makanya tadi saya bilang sama kameramen, zoom ke sini saja. Ya, saya tidak usah membaca itu karena dia sudah baca. Nah, nanti yang dia tidak pahami, silakan ditanyakan. Tadi saya bilang, sampaikan lewat chat room di dalam Zoom, atau karena waktu juga cukup panjang, kalau mau diskusi interaktif silakan, ya. Oke? Saya mungkin tidak usah pakai moderator ya. Saya langsung saja kalau mau ada yang mau menyampaikan apa-apa yang dia mau sampaikan. Ya. Nah, nanti kalau ada silakan langsung aja ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Dari Sumatera sama Papua ini, kalau saya tidak salah. Kalau salah, maafkan saya ya. Ada dari Gunung Sitoli, kalau tidak salah, ada dari Nias, Nias Selatan, Nias Utara. Ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Bisa, Ibu Maria kalau mau bicara, bicara saja. Angkat tangan atau lambaikan tangan, tapi itu bukan tanda tidak mampu Lambaikan tangan tanda mau. Kalau di televisi, lambaikan tangan itu tanda tak mampu lagi. Nah, itu Ibu Maria dari Kabupaten apa tuh? Arpak, silakan, Bu. Sudah di unmute kok. Ngobrol lah. Itu malah mute dia. Kasih unmute dia. Tidak, dia belum
Aktifkan sendiri, Bu. Bu Maria. Sri Martina ya, bukan Maria sih. Sri Martina, silakan Sri Martina, sorry. Ya. Silakan. Apa nih, kabupaten apa? Simalungun? Belum kedengaran suaranya. Belum kedengaran, Bu, belum kedengaran. Ya jangan terlalu tegang, santai saja. Ya. Oh, tegang masih pagi-pagi di Jakarta, kalau di Papua kan sudah siang. Silakan, Bu Sri. Aduh, mungkin ada sedikit gangguan ya. Nggak kedengaran suaranya, Bu Sri. Ini yang pakai nama Oppo, namamu kok sama dengan nama handphone? Nanti kau dijual kan nanti, kalau pakai nama handphone, pakai nama asli lah, ya. Chat di room siapa namamu, jangan pakai nama Oppo, nanti kau dibeli. Oke, Bu Sri silakan. Sudah kedengaran? Sri Martina, halo. Ya, silakan. Ya, saya Sri Martina dari Kabupaten Simalungun. Simalungun, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ini tadi kan kita berbicara tentang pengadaan. Jadi kami rencananya di desa menggunakan SPK. SPK. Kali saya pertanyakan, ya. Berarti 50 juta sampai 200 juta. Iya. Oke. Saya mau bertanya, Pak. Jadi mungkin saya yang belum paham. Pengadaan itu Pak, kita bertransaksi ya. Misal kita beli semen. Semen misalnya total misalnya dari keseluruhan, kalau saya berpikiran untuk keseluruhan pembelian dan itu misal di semen itu 50 juta. Oke. Silakan. Contoh ya. Silakan terus. Jadi itu dari RAB, dari keseluruhan kita mau bangun misal 25 TV. Ya. Ya. Silakan. Itu menurut saya mau bertanya, itu kita pakai pengadaan yang di bawah 50 atau di atas 50, Pak? Oke. Gitu. Karena saya paham antara yang di bawah 50 dengan yang di atas 50. Ya. Dia pas 50 juta ya? Ya, Pak. Pas 50 juta? Ya, misal kalau di atas 50 juta di RAB-nya, Pak. Oke. Ya, dah. Tadi saya bilang di awal, pertama semua dengar ya. Diidentifikasi seluruh material di RAB. Paham? Ternyata di semen, di RAB itu 50 juta. Ya. Oke, udah. Kemudian yang mau cair ini adalah 70% dulu. RPD 1 dan RPD 2. Nah, ini RAB. Kalau RPD 1, dia semennya berapa juta? Ternyata misalnya, nanti kau pusing lagi tengok-tengok kau punya RAB. Ternyata di sini cuman, berapa? 10 juta. 10 juta, Pak. Ya. Nah, 10 juta. Berarti kan bisa beli di mana aja tuh. 0 sampai 10 juta bisa beli di siapa saja. Ya kan? Pilihannya, ya. Kalau yang berbasis potensi setempat, berbasis alam setempat, berbasis masyarakat, dan bisa mau memberdayakan perorangan yang punya material, pakai ini. Secara logika, kenapa yang berbasis masyarakat
dicairkan terlebih dahulu 70%, belum ada progres fisiknya. Karena dia tidak berbadan usaha, dia tidak bermodal, makanya dikasih dulu duitnya, ya kan? Baru dia belanja. Sekarang kalau tidak ada duitnya dia belanja, gimana caranya? Maksud saya, yang dibelanja adalah yang sudah cair dan yang mau dipakai. Paham? Itu tadi yang saya bilang, kalau kita pahami dengan benar, kita jalankan sesuai juknis, hampir tidak ada yang SPK. Hampir. Tetapi dimungkinkan, misalnya di Kabupaten Simalungun ini, material itu Bapak cuma ada di Medan, tak ada di tempat lain. Tak ada, ini anu aja ya. Tak ada, pokoknya Medan. Nah kalau dari Medan itu 3 hari baru sampai Simalungun. Mampus kita kalau per 10 juta. Dan tidak ada di masyarakat situ. Contohnya ini zaman jahiliyah. Ya. Nah ternyata teman-teman, bagaimana caranya Pak supaya saya mengikat toko itu bahwa selesai program, di situ tetap saya beli dan harganya tetap itu. Tapi saya tidak mau SPK. Nah, tadi kan sudah teman-teman potensi bahwa di RAB saya 50 juta. Tapi di RPD 1 cuma 10 juta. Kau bikin surat perjanjian sama toko bahwa saya akan beli semen 50 sak secara keseluruhan program. Tetapi pembayaran yang namanya RPD adalah pembelian, kwitansi. Jangan satu kali kwitansi dong. Pada saat membeli pertama kasih 10 juta berarti kan pembelian langsung tuh. Ya? Paham? Tapi kalau misalnya dia 25 juta ternyata. Nah itu sama. Bisa beli di toko langsung. Tapi jangan beli perorangan kalau 25 juta. Pokoknya 0 sampai 10 juta harga per materialnya silakan beli. Ini biasanya ya. Biasanya kebanyakan material-material yang tidak pabrikan. Ya, ada masyarakat kita penambang pasir di situ. Ternyata kita lihat RPD 1 tidak terlalu banyak gunakan pasir. Dia masih 9 juta sekian, kita beli pasir saja. Atau misalnya teman-teman yang dekat-dekat hutan, dia bikin untuk bakesting, kenapa juga kau beli di toko apa namanya, di Leperansir yang kayu sudah digaris, kenapa bukan itu yang kau beli? Ada yang sebagian pakai bambu tuh bisa tuh. Nah, pakai bambu, beli bambunya harganya cuma 300.000, silakan. Tidak ada stempelnya Bapak, bikin kwitansi jempol. Aman toh, jempol saja. Tidak kuat Bapak. Tasik di situ mengetahui kepala desa, sudah. Kalau berbasis masyarakat, aman. Mengerti Bu Martina? Ibu Sri? Pak, jadi kita, Pak. Ya. Jadi untuk pengadaan itu kita lihatnya per pencairan ya Pak. Iya. Pencairan dana. Iya. Bukan dari keseluruhan. Ya, makanya saya bilang ada RPD 1, RPD 2. Secara logika, ngapain dia mau belanja belum ada uangnya. Nah, tetapi tadi yang saya bilang ya, contoh, di RAB ini 50 juta. Ya, tapi RPD 1 cuma 25. Tapi saya mau tetap di toko itu. Bikin perjanjian antara KSM dengan toko itu, tetapi cara pembelian tetap ini, jangan ini. Ya, ngerti maksudnya? Yang dimaksud di materi Bapak Ibu yang baca itu bahwa 0 sampai 10 juta bukti perikatannya hanya kwitansi atau nota, itu bukan cara pembelian ya, bukti perikatan. Paham? Ngerti kan? Ya. Oke. Jadi bukan cara pembelian, itu perikatan. Bisa saja nilainya. Waktu misalnya nilai di RPD 1 25 juta, tapi tidak sekaligus ini datang. Kalau sekaligus datang hujan membeku, siapa salah? Bos, antar 10 dulu ya. Gitu. Tapi sudah ada perikatan sama dia. Ngerti maksudnya? Kalau tidak ada gudang. Kalau ada gudang, silakan. Nah, nanti di materi MK aku ajari lagi bagaimana cara menyimpan barang di gudang. Kalian bukan diajari semuanya, dikasih tahu supaya kau kasih tahu lagi KSM ya. Karena saya tahu fasilitator yang lulus tahun ini pasti pintar-pintar. Cuma kadang-kadang malas. Pintar sebenarnya, cuma dia malas. Apalagi kalau terlambat gaji sedikit.
Oke? Terima kasih, Pak. Oke, Bu Sri. Yang lain ada nggak? Jangan ada yang tidak kasih nyala video, kasih nyala saja. Kalau mau minum kopi saja. Ya, Pak Iman? Enak kopinya, Pak Iman? Mantap. Nah, kirim-kirimlah kopi dari Sumatera itu. Enak itu. Ya. Next. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada? Frederick ya? Lestarinya belum nyalain suara, Pak. Lestari silakan. Lestari tadi tanya mau bertanya, silakan. Ya, Pak. Silakan. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Pagi. Pak, dengar, Pak? Dengar, dari mana? Ya, saya dari Nias Utara. Ya. Wah, Nias Utara. Ya. Silakan. Ini Pak, mengenai pengadaan. Pengadaan langsung. Ya. 50 dan pengadaan pakai PKS kan, Pak? SPK. Yang mau tanya. Bukan PKS, SPK. Ya. PK. Ya, beda-beda sedikit lah, beda tipis. Iya. Ya. Pak. Terus yang saya mau tanya itu, Pak, kalau per LPD tadi Bapak bilang, itu bisa nggak nanti kita totalkan materialnya per LPD, terus nanti kan itu bisa dapat di atas 50. Nah, itu pakai sistem itu bisa nggak kita pakai jadi PKN ke toko gitu, Pak? Ya. Maksudnya Kita totalkan bukan satu material, kok gabung-gabung sampai 3. Ya. satu LPD itu, Pak, kita gabung. Oh, semua. Berarti kalau begitu sudah pasti kau belanja di toko. Karena di atas 50 kan? Ya, jadi Kita memakai sistem begitu, Pak. Oke. Ya, tadi di awal saya sampaikan, ini bukan bisa dengan tidak bisa. Ini adalah cara yang dilakukan. Yang tadi saya maksudkan sampaikan adalah, ini berbasis potensi. Sudah dipetakan tidak di awal bahwa ada material di sekitar situ. Kalau tidak ada, ya sudah. Tapi jangan dari awal sudah kita gabungkan saja semua, semen, pasir, kerikil, batu bata, paku, besi, semua dibelanja di toko A. Padahal ternyata kalau kita cek, di toko A tidak jual pasir. Emang ada toko yang jual semua yang kamu pakai saat itu? Nggak ada. Nggak ada satu toko yang menjual semua material kau itu. Aku paham maksudmu itu adalah kalau misalnya semua barang pabrikan, Pak, misalnya besi, paku, semen, kalau pakai triples, bisa tidak saya jadikan satu, kemudian bikin SPK, ya? Oke, sekarang begini, yang membantu KSM membuat SPK adalah fasilitator, iya toh? Ya, atau jangan-jangan fasilitator yang bikin memang. Enggak, maksud saya gini. Yang saya mau sampaikan adalah jangan sampai teman-teman menambah pekerjaan yang lebih rumit sementara ada pekerjaan yang lebih gampang. Paham maksudnya? Kalau yang 0 sampai 10 kan cuma nota-nota saja. Nah, begitu sampai 50 juta, kau bikin lagi SPK, surat perjanjian kerja dan perjanjian antara KSM Harapan ini dengan toko ini. Pada hari ini bertanggal begini, itu pakai materai pula. Ya, dengan perjanjian itu ada bukti perikatan loh. Kalau itu bisa teman-teman lakukan, karena hasil rembuk bahwa kondisi daerah kita tidak memungkinkan, dan seterusnya, silakan. Ada bahasa di dalam pengadaan berbasis masyarakat ini, itu namanya pemaketan. Silakan aja. Ya. Tapi lalu rembuk. Cuma penyampaian saya sebenarnya adalah, maksud saya adalah sebenarnya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa di cara pengadaan di tingkat masyarakat ini, yang kita inginkan adalah bagaimana itu simple, mudah dilakukan, tidak menyusahkan KSM, tanda kutip. KSM kita di desa ini masih banyak yang ketika dia menulis, dia cuma berbicara, fasilitator yang tulis. Ya, oke? Paham? Terima kasih, Pak. Iya, oke ya.
Iya, ini susah, ada 2 televisi. Saya suka lihat kawan-kawan, tapi saya selalu juga harus melihat ke situ. Kalau saya melihat ke sini, teman-teman lihat bagus, seolah-olah saya lihat, tapi saya tidak lihat situ. Ya, tidak apa-apa. Silakan aja. Saya mau menyamping juga sedikit, tidak apa-apa. Lebih ganteng kalau menyamping sedikit. Ya, oke. Pusing kameramen. Ada lagi yang mau bertanya? Masih panjang ini, baru 1 jam. Ya, Oppo 2018. Ada yang mau ditanyakan, Pak Oppo? Oh, Pak Peri. Silakan Pak Peri. Ya, terima kasih Pak. Ya. Karena saya terlambat, jadi namanya nggak sempat diinikan. Nggak apa-apa lah, terlambat sedikit itu bagian dari sebuah usaha ya. Silakan Pak. Ya, siap Pak. Amarnya berusaha tadi cepat-cepat karena macet. Iya Pak. Karena sinyalnya kurang bagus aja. Ya, paham kita kalau virtual bos. Silakan. Saya dari Kabupaten Nias Utara Pak. Ya. Jadi yang mau tanya ini Pak, terkait dengan harga material yang di Panglong itu kan seperti semen dan material yang lain itu kan sudah ditentukan harganya Pak, dan harganya sudah baku. Ya. Terus yang menjadi persoalan di Nias Utara di lokasi kami itu harga semen itu di Gunung Sitoli, kita ngambil dari Gunung Sitoli atau Mahewa, kecamatan lain. Harga di Panglong itu 65.000. Ya. Lebih tinggi harga ongkosnya Pak, karena akses jalannya juga. Oke. Ini 65.000 masih di Gunung Sitoli, belum sampai di Nias Utara. Belum sampai Pak. Oke, terus kalau sampai di Nias Utara berapa? 100.000 atau 105.000 Pak. Antara 100 dan 105.000 ya? Iya Pak, kalau hujan dia kan harganya makin tinggi Pak. Wah, kalau hujan makin tinggi pula ya. Oke, ya. Oke, silakan. Terus apa yang mau ditanyakan? Jadi alat untuk membuat laporannya, kita kan susah untuk membuat di kwitansinya Pak. Apakah dia harga Panglongnya itu atau kita minta di Panglong harga sampai tempat. Oke. Karena kita buat nanti harganya di kwitansi atau di bonnya itu harganya 100.000 atau 105.000. Tapi di RAB di RAB 65. Iya. Kekeliruan di awal, Di RAB ada tidak pengangkutan? Tidak ada Pak. Nah. Ya, angkut jadi upah Pak. Jadi sampai di tempat. Kan ada juga yang tidak bisa dilalui roda 2. Jadi dipikul. Iya. Jadi itu buat HOK atau ada sebagian yang swadaya. Betul. Itulah yang di awal yang namanya rembu warga. Pada saat perencanaan, ini harusnya materi perencanaan ya. Penentuan harga satuan. Jadi makanya banyak teman-teman, ini sambil kau dengar, sambil jangan dimatikan mic-nya, silakan bicara kalau ini. Banyak teman-teman yang melakukan penentuan harga satuan, dia tidak ada rembuk. Apa dia bikin? Oh, dia ambil daftar harga kabupaten. Yang paling dekat Gunung Sitoli. Berapa harga Sitoli? 65.000. Tulis 65.000. Karena diburu-buru RAB-nya. Dia tidak tanya sampai di Nias Utara berapa. Seharusnya waktu rembuk warga dengan KSM tanya harga semen berapa. Tidak ada toko di sini Pak. Jadi kita pakai harga Gunung Sitoli 65. Tapi itu kan ambil di Gunung Sitoli. Iya. Dari Gunung Sitoli ke Nias Utara siapa yang angkat? Kita. Masukkan harga pengangkutan. Tapi yang paling bagus ini Pak Ferry ya. Yang paling bagus adalah harga satuan di perencanaan adalah harga material sampai di tempat. Tidak ada cerita lagi pengangkutan. Sudah terlanjur. Tidak ada di saya sudah kasih masuk ini Pak. Karena harga harus menghitung harga satuan kabupaten. Masukkan harga pengangkutan. Jadi sekitar 35.000 sampai 40.000 ya pengangkutan. Bagaimana caranya Pak? Tidak ada di analisa pengangkutan. Iya kan?
Kan tidak ada di analisa itu pengangkutan ya? Iya, Pak. Tidak ada. Bagaimana caranya? Sekarang saya tanya. Apakah orang di situ tidak pernah bikin rumah? Pernah, Pak. Pernah. Pernah beli semen juga? Pernah. Coba kau tanya masyarakat di situ. Kalau kita beli semen diangkat dari sana, berapa kau bayar? Oh, saya bayar sekitar 100.000 satu truk atau 1 juta satu truk. Betul begitu? Betul. Oke. Kita sepakat ya, ini Bapak sudah pernah begini. Jadi harga pengangkutan kita tulis 100.000 tanda tangan kepala desa. Selesai. Siapa yang mau pertanggungjawaban? Itu pertanggungjawabannya. Gitu. Nah, ini yang di materi perencanaan yang teman-teman tidak bahas. Tidak ada masuk Pak Peri sekarang di situ. Ya, Pak. Tidak ada sekarang di RAB seperti itu. Untuk yang di tanda tangani kepala desa itu, Pak? Iya, maksudnya pengangkutan tidak ada. Nggak ada, Pak. Wah, rugi dong. Jadi swadaya. Kalau yang dari Panglong ke Lokasi, itu tidak ada Pak dimasukkan. Terus? Yang Terus siapa yang angkat? Siapa yang bawa? kemarin tetap tukang Panglong adalah Pak. Yang penting dia mau. Biar enggak apa-apa lah, kan sudah banyak untungnya. Nggak usah lagi koroba. Yang penting dia mau, ya. Tapi di harga semen yang harga 65.000 itu belum harga antar tempat. Yang kita tidak masukkan itu harga angkut dari... Paham. Maksud saya di RAB-mu kan tertulis 65. Tidak ada pengangkutan. Nah sekarang kan kau sudah tulis nih. Tetap kau bayar 65 tapi Panglongnya mau antar ke situ. Mau, Pak. Mau? Ya Alhamdulillah. Nggak usah masukkan lagi. Anggap itu pahalanya dia untuk membantu KSM. Nggak usah kau cari-cari lagi kasih tambahan dia ya. Kan dia mau kan? Kecuali kalau dia tidak mau. Oh, maksudnya dia dengan dia tetap begitu ngantar, dia tetap minta. Kalau begitu karena tidak ada di dalam RAB-mu, sementara itu harus dipertanggungjawabkan. Yang tadi saya bilang sebelum termin 3 nih. Ingat, ini harus rembuk. Sampaikan ke PPK di balai. Ini solusinya adalah begini. Tapi ingat bahwa yang berkontrak dengan KSM adalah PPK. Ya, saya ingatkan ini Sumatera Utara ya. Ya, PPK Sumatera Utara. Anak buahnya Pak Ramadan ya. Nah, kalau misalnya kebijakan di tingkat PPK bukan adendum yang itu yang jadi kebijakannya, ada hal lain yang tidak merugikan KSM, tidak melanggar hukum, lakukan. Karena kenapa? Masing-masing PPK punya safety sendiri untuk menjaga administrasi kontrak dengan KSM, ya. Saran saya adalah adendum masukkan. Tapi pelajarannya adalah ingat semua teman-teman fasilitator yang begini-begini, kejadian yang seperti ini, ya, itu harusnya di perencanaan sudah harus didiskusikan dalam rembu warga. Bahwa ketika misalnya harga di Sitoli 65 sampai di Nias Utara 105, tetapi di harga penetapan kabupaten tidak bisa karena misalnya dianggap nanti kemahalan, pakai 65 tapi masukkan di bawahnya pengangkutan. Pengangkutan bagaimana analisanya? Caranya adalah tanya warga di situ selama ini seperti apa, disahkan oleh aparat desa setempat. Itu sudah bukti. Dan itu ada di dalam juknis. Ya, jangan kau bilang halaman berapa, aku yang bikin juknisnya, aku yang tulis itu. Ya, sama Tina Situmorang. Ya, aku bilang lagi Pak, halaman berapa? Carilah, baca-baca lah juknis itu. Fasilitator kalau dikasih juknis sampai program selesai tidak hatam. Harusnya itu mulai dari sampul depan sampai sampul belakang dia sudah baca. Nah, minimal kalau dia baca singgah di otaknya sedikit. Kalau dia keluar lagi tidak apa-apa, yang penting pernah singgah ya. Udah? Sudah Pak Peri? Oke ya?
sarankan ke situ untuk adendum. Karena kalau tidak, mungkin akan tidak berlanjut ini. Tapi kalau mereka mau swadaya, alhamdulillah. Jangan kau halangi orang untuk beribadah. Swadaya itu dapat pahala loh Pak. Karena dia tidak digaji. Jangan sampai dia sudah mau masuk surga karena mau swadaya, kau bayar lagi, tidak jadi dia masuk surga. Berarti intinya Pak, setiap pengeluaran anggaran untuk kegiatan harus ada bukti pertanggungjawaban. Iya. Semua, tidak boleh tidak. Yang 5% pun kau beli air minum pun, beli kue pun, kau tulis saja. Cuman, masa kalau kita rembuk, terus beli aqua 5 biji, kue 3 biji, setiap itu pakai nota. Kau rekap aja, nanti 1 kali. Ya. Tapi ingat, jangan direkapnya itu ada pembelian rokok Tidak boleh, apalagi kalau tertulis di situ untuk TFL. Bahaya itu. Ya, pakai uang sendirilah, sudah lumayan gajinya. Ya, bercanda. Ya, kalau fasilitator lama pasti ketawa itu. Karena dulu cuma 3 juta, sekarang sudah 5, sudah mau hampir 6. Oke, ada lagi? Selain Pak Peri? Siapa lagi yang mau bertanya, mau berdiskusi? Papua, bicara sedikit. Tidak, kok diam-diam semua? Ini dari tadi Sumatera semua ini, mana Papua? Saudaraku dari Papua silakan bertanya. Kalau tidak mau bertanya, saya yang bertanya. Kalau saya tidak punya pertanyaan, saya suruh mob. Papua silakan, ada yang mau bertanya? Halo, ini Pegunungan Arpak kebetulan ada di Manokwari semua. Ya, halo, ada yang mau bertanya Manokwari? Hah, Pak Benoni atau siapa ini? Cukup nggak? Atau ada yang mau bertanya? Atau Pak Andika nih? Tadi ada tuh yang unmute. Andika ya? Siapa ya? Pak Awi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Ya, Terima kasih. silakan. Pagi menjelang siang kita di Papua ini sudah siang nih, Mas. Oh iya, sudah siang. Tapi sudah sarapan toh? Oh, jangan sampai kau bilang break dulu Pak, sudah makan siang ini. Iya, lanjut. Iya Pak, saya dari Kabupaten Pegunungan Arpak. Ya. Mewakili teman-teman di sini. Yap. Ada yang saya ingin tanya, Pak. Siap. Material lokal ya, silakan. Oh iya. Jadi ini Pak, jadi di tiap-tiap kampung yang kita sudah ke lokasi ini, yang material lokal ini Pak, yang saya belum paham ini memang di sini ada ongkos pikul, terus ada ongkos kumpul, sama hak wilayah. Iya. Hak wilayah ya, oh ya hak wilayah. Ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan ini apa? Kita punya itu nanti kita gabung di harga material lokalnya Pak, atau mungkin nanti kita pisah-pisah Pak di per meter kubik Pak. Ya. Nah, Itu saja. itu aja kan. Siapa pula yang kau tanya? Ayo kita diskusi sama teman-teman. Oh, nonton bareng ya. Nonton bareng Ishak Cene dalam video pengadaan. Mantap kali Papua ini. Aduh, orang Medan digabung sama orang Papua, pusing narasumbernya. Harus ngomong 2 bahasa dia. Oke, itu aja ya. Paham saya ya. Nah, sama-sama dari timur kita bos. Paham aku. Jadi misalnya di situ harga pasir. Harga pasir di sungai itu 500.000 per kubik ya. Terus di sini ada ongkos angkut ya. Ongkos angkut ya. Terus apa lagi tadi? Ongkos pikul Pak. Ongkos pikul. Ongkos pikul.
Tidak ada uang debu? Tidak ada ya? Ongkos pikul saja. Ada lagi uang debu. Janganlah, kan proyek ini kecil kali. Kalau yang besar-besar boleh pakai uang debu. Oke? Pertanyaannya, ini kan bukan di toko, kawan-kawan ya. Pertanyaan saya yang pertama, di RAB-mu itu harga material yang dipakai di perencanaan harga berapa? Oke, enggak apa? Masuk semua? Iya. Oke. Kasih masuk semua. Kalau kasih masuk semua, intinya begini. Tidak boleh harga di RAB 500, harga waktu kau beli 550. Paham? Nah, itu pertanyaan saya dulu di perencanaan di awal. Kalau di RAB yang teman-teman bikin di RKM, harga materialnya 500, jangan di pembelian jadi 550. Secara administrasi, perencanaan salah dan ini temuan. Oke, Pak, tapi tidak kasih masuk. Itu tadi ada pertanyaan. Taruhlah begini. Tapi teman-teman ARPA kan sudah kasih masuk ya. Taruhlah ada di tempat lain yang tidak kasih masuk. Bagaimana caranya? Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Ada kan namanya pengangkutan. Cuman yang paling aman memang adalah memasukkan harga ini keseluruhan ditambah ini semua dan harga lokal. Ya? Paham? Di luar ini tidak usah lagi kau tambah-tambah. Kalau kau mau tahu bagaimana caranya, kita ketemu di warung kopi. Kau undang saya ke Manokwari. Ya? Iya, kalau saya terangkan di sini salah lagi, ini direkam ini, didengar semua orang. Kau undang saya ke Manokwari minum kopi, aku kasih tahu kau cara. Ya? Nah, saya paham lah kalau teman-teman di Papua ya. Saya sama teman-teman pernah ke Asmat, pernah ke Nabire, pernah ke Biak Numpor dan seterusnya. Ya, memang untuk timur itu ada hal-hal yang untuk wilayah Papua itu makanya kita masih fleksibel di jumlah karena wilayah, topografi, ya. Seandainya teman-teman saya sampaikan ya, mungkin teman-teman Sumatera, kok ada teman-teman Papua di sini gabung Pak? Jadwal mereka itu cuma tanggal 16. Cuma kalau dia tanggal 16 sudah ada semua di Arpak dan di sana tidak ada sinyal. SMS saja harus naik ke gunung. SMS bukan live kayak gini, ya. Nah, kebetulan dia ada di Manokwari, kita gabungkan saja dia sekarang, ya. Oke. Sudah? Paham? Oke, paham. Teman-teman admin, ada pertanyaan nggak di chat room yang boleh saya jawab? Ada, Pak. Ada, apa pertanyaannya? Dari Pak Dirhamsyah melanjutkan dari argumen Pak Ferry. Bagaimana dengan syarat harus terpenuhi 35 kakak yang ada di juknis materialnya mahal? Oke. 35 unit rumah. Ya. Setara 35 kakak, setara. Setara 125 jiwa. Ya. Sementara material susah. Ya. Kalau tidak cukup 35 unit, masuk enggak 35 kakak? 35 unit itu berarti 35 rumah. Ya. Tetapi kalau di daerah timur, 35 kakak tidak mesti 35 rumah. Paham? Pak siapa tadi yang nanya nih? Pak Dirhamsyah ya, Pak Dirhamsyah. Itu yang paling bagus adalah minimal 35 unit. Atau setara 35 kakak. Ya. Kalau ternyata material susah, jauh, mahal, tidak sampai 35 rumah Pak. Tapi lebih dari 35 kakak, tidak apa-apa. Pertanyaan saya, apa teman-teman sudah tahu bahwa satu kakak itu asumsinya berapa orang? 5. Kalau Permen PU itu 5. Kalau apa lagi tuh yang
survei yang pendataan itu 4, tapi kalau kita pakai 5. Jadi kalau ada satu rumah yang isinya 12, itu sudah bisa 2 kakak loh. Padahal kan WC-nya cuma 1. Tapi ingat, septic tank-nya juga harus besar-besar sedikit karena ada banyak orang. Ya. Nah, kemudian kalau ternyata tidak cukup lagi, hitung jumlah orang 125 jiwa. Tidak cukup juga. Sampaikan ke PPK, Pak, ini tidak cukup karena harga material, ini bukti-buktinya, PPK akan menyurat ke pusat, Pak Direktur. Oke? Jadi tugas fasilitator memfasilitasi sesuai dengan juknis, menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala di lapangan, bisa ditindaklanjuti oleh PPK, disampaikan ke pimpinan. Nanti kita akan jawab apa yang akan mereka lakukan. Ya, Papua itu tidak akan bisa bikin 35, Pak. Ya, dengan harga material dan keterbatasan teritorial. Tapi kami membuat 35 unit, 35 kakak atau setara 125 jiwa, itu akumulasi dari seluruh Indonesia. Kan tidak mungkin saya bikin juknis Sandes untuk Sumatera Utara, juknis Sandes untuk Papua, juknis Sandes Papua Barat. Ya, makanya secara keseluruhan. Nah, ada permasalahan, sampaikan. Ya. Oke. Thank you, Pak Diramsa. Masih ada kah? Satu lagi? Nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa. Silakan. Adendum, Pak. Oke. Iya, jadi ada permasalahan tahun lalu, Pak. Ini di program IDB punya teman saya. Oh, jadi aku pula CPMU-nya. Itu, Pak. Kenapa kau tanyakan di sini? Oke, ini untuk pelajarannya. Silakan, silakan. Iya, Pak. Jadi adendum harga, Pak. Oke. Jadi perencanaannya kemarin kan ada pakai apa namanya, blower, Pak, blower. Oh, di IPAL. Oke, terus. Pak. Iya, Pak, di blower, Pak. Jadi kan ada perencanaan untuk pengadaan pulsa listrik, Pak. Oke. Pulsa listrik kan direncanakan untuk 3 satuannya LS, dia sekitar 2 juta, Pak. Jadi setelah pemasangan blower segala macam dan instalasi listriknya tercapai, kita mau isi pulsa ini, Pak. Rupanya tidak, mesin itu tuh tokennya itu nggak sanggup menerima untuk sampai 2 juta pulsanya. Emang iya? Sampai 1 juta itu. Iya, Pak, nggak sanggup, udah diusi berulang-ulang, nggak mampu dia ini, Pak. Jadi itu solusinya gimana, Pak, kalau adendum kayak gitu, Pak? Yang salah adalah kenapa kau anggarkan untuk listrik itu OP, itu urusan KPP. Ya kan, cukup pengadaan pompanya, mesinnya, kabelnya dan seterusnya. Pelaksanaannya ketika berfungsi itu sebenarnya OP. Untung bukan aku yang periksa RKM-nya. Ya, dapat pula aku 1. Ternyata di IDB ada yang kayak gini. Itu nggak boleh. Itu bisa, tapi di KPP uangnya. Jangan dianggarkan di RAB. Karena itu bukan bagian dari pelaksanaan. Ya, bukan bagian dari pelaksanaan. Oke, itu terjadi. Bagaimana solusinya? Adendum aja. Cuma 5. Oh, tapi nggak bisa lagi. Karena sudah termin 2. Karena ini sudah bagian dari akhir. Ingat, adendum hanya bisa dilakukan pada saat sebelum termin 100%. Artinya sebelum termin 2 ya. Jangan kau adendum setelah termin 2, nggak bisa lagi. Karena uang sudah cair semua. Paham? Ya. Ya, itu pelajaran kalian lah. Jangan masukkan, sama tadi saya bercanda. Jangan nanti kau tulis di situ di nota-nota ada pula pembelian rokok. Ya. Sama lah dengan itu. Ngapain kau pembelian voucher listrik? Itu kan sudah OP. Itu sudah OP, maksudnya sudah bagian dari operasional yang akan dilakukan oleh KPP. Ya. Thank you ya Pak Diramsa informasinya. Dapat pelajaran lagi aku nih. Memang paling enak kalau jadi narasumber kayak aku nih. Karena kenapa? Selain aku mengajar, aku juga dapat pelajaran sebenarnya. Nanti di kelas lain ku sampaikan lagi yang ku kasih aku ya. Aku dapat palanya, kau juga dapat sebagian karena ilmunya dari kau. Ada lagi teman-teman? Ada lagi nggak yang di chatroom? Silakan. Siapa? Pak Yulianus.
Yulianus Hulu, dengar saya? Pak Yulianus, silakan Pak Yulianus, dari mana? Ya Pak, saya dari Yulianus Hulu dari TPL Kagung Sitoli. Sitoli, oh silakan. Halo. Ya. Iya, Sitoli Pak. Silakan. Saya mau bertanya Pak. Ya, ini tentang ya pengadaan andin yang kami rencanakan di RAB Pak, tuh harga di bank contohnya 75.000 sampai lokasi itu 2 kali angkut Pak, ada angkut, ada upah angkut, ada pikul. Ya. Nah, sementara yang kami kasih harga di AD atau harga bahan itu udah semua harga angkut maka Pak. Sudah masuk. Nah, iya, setelah kami hitung semua, kami hitungkan itu harga bahan ke dirap, ternyata harga yang kami dapat cuma 20 unit, nggak sampai 35 unit, tapi kakaknya 33 kakak 172 jiwa Pak. Oke. Berarti? Ya, yang jadi permasalahannya kami ada rembuk perang masyarakat. Sebelum kami tentang yang 24 unit ini, kami katakan kalau kita bisa mendapatkan, kalau keluarga mendapatkan yang lebih dari sampai 35 unit tonnya, harus ada swadaya. Ya. Sementara warga tidak ingin swadaya karena dirata di kami ini pada yang kami dampingi, kalau nama tua yang tetap tuan Pak, gak swadaya. Nah, setelah itu kami mau rembuk lagi karena kami udah menentukan, kami dapat 24 unit itu kami adakan rembuk, ternyata warga tidak mau lagi. Harusnya harus banyak lagi 24 unit. Sementara kami katakan Pak, ini harga bahan yang kalian bapak atau warga yang kalian kasih, itulah yang kami pinjamkan, itulah yang kami rencanakan, yang direncanakan oleh KM. Setelah itu dibilang ini Kak udah penyusunan Kak udah diajukan, dibilang ya pada kata-kata soalnya lah biar ini lebih banyak. Ya. Apa kira-kira contohnya kami lagi lagi itu, itulah yang jadi pertanyaannya Pak. Oke. Karena sudah lanjut kami 24 menit. Ya. Karena mengejar pula Pak, karena ada kan yang schedule nasional itu, kalau kita terlambat jadi kalah yang kena imbasnya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, bukan cuma kau yang kena imbasnya, aku juga kena lah. Kita kan sama-sama bos. Jangan cuma selalu kau yang mau kena, kasih kena sedikit pula aku ya. Oke, saya paham maksudnya. Dengan uang yang dari negara 350 juta sesuai dengan harga material itu hanya bisa 24. Begitu ya? Oke, sekarang masyarakat maunya 35 dengan konsekuensi swadaya. Gitu? Hah? Iya, awalnya tidak mau swadaya. Tapi sekarang mau. Setelah kami KSM merencanakan 24 ini, baru yang diadakan swadaya. Oke, akhirnya mau swadaya. Pak Yulianus? Iya, akhirnya dia lagi lah. Sementara kami ajukan Pak, karena mengejar dia dari schedule nasional Pak. Paham, maksudku akhirnya dia mau swadaya. Begitu maksudnya? Halo? Ya, akhirnya masyarakat mau swadaya karena mau 35, begitu? Iya. Akhirnya masyarakat mau swadaya ya? Aduh, kok putus-putus? Halo Pak Yulianus? Halo? Ya, akhirnya masyarakat mau swadaya gitu maksudnya? Iya Pak, iya. Nah, pertanyaannya kenapa kalau dia mau swadaya? Apa harus adendum? Gitu? Iya Pak.
Nah, Iya, Pak. sekarang gini, swadaya itu kan uang dari mereka. Ya, uang dari masyarakat. Istilahnya Pak, harga dari ini kan harga upahnya itu upah langsir atau upah pikul loh. Jadi ditiadakan itu dijadikan swadaya. Paham. Harga pikulnya itu lebih besar juga Pak. Ada yang Tapi di RAB sudah masuk harga pikul kan? udah Pak. Ya, nggak usah di adendum kalau mau juga di adendum bisa. Caranya gini, kau bayarkan harga upahnya dia, upah pinggul ya, kan sudah ada di RAB. Iya Pak, ya, Pak. Kau bayar, nanti dia balikin, Pak ini swadaya saya. Catat di buku swadaya, sehingga RAB tidak berubah, paham? Kan swadaya itu sumbangan masyarakat. Iya Pak, ya, Pak. Artinya bahwa kan ini enggak apa-apa ya, aku kasih tahu kau sedikit ya. Ini presiden instruksikan untuk menggerakkan perekonomian di tingkat masyarakat sekaligus bagaimana bencana Covid ini bisa bergerak perekonomian di tingkat bawah. Ya, paham ya? Jadi kalau kau bayar dia upah panggulnya, upah pikulnya, artinya uang sampai di dia. Sekarang dia mau masyarakatnya semua di situ dapat septic tank 35. Dia kasih lagi, ini sumbangan saya. Catat di buku swadaya, RAB tidak berubah. Jadi terakhir nanti uang dari negara 350 juta habis untuk 24. Ternyata sumbangan dari masyarakat 100 juta. Jadinya total keseluruhan 400 juta. Paham? Ngerti nggak? Oh iya Pak. Oke. Kalau sudah paham begitu. Nanti Pak, paham. Artinya nanti waktu diperiksa, kenapa jadi 450? Saya cuma kasih uang 350. Ternyata masyarakat yang menyumbang 100. Kan mantap itu ya, paten kali itu kan? Iya kan? Paten lah, Gunung Sitoli desa ini menyumbang 100 juta untuk septic tank. Woi, mantap kali itu. Ya. Oke ya, Indonesia. Pertahankan itu, catat di buku swadaya. Ya. Kalau perlu by name. Ya, Julianus menyumbang koakumulasi upah angkutnya itu misalnya 1 sak 2.000. Dia ngangkat 10 sak, berarti kan 20.000. Kau tulis Julianus menyumbang 20.000. Tidak usah kau tulis dalam kurung upah panggul, tidak usah. Karena kan sudah terbayar. Tapi buat catatanmu kecil bahwa mereka tidak dibayarkan upahnya karena upahnya dia masukkan ke dalam swadaya. Tapi pertanggungjawaban karena sudah ada di RAB, silakan. Itu cara yang paling bagus mengingat swadaya itu keluar. Nah, kalau misalnya teman-teman rubah RAB, hilangkan itu upah panggul, upah angkut dan segala macam, seolah-olah tidak ada swadaya masyarakat, ya. Ya kan? Hampir tidak ada swadaya masyarakat kalau kau hilangkan di RAB. Paham? Iya Pak. Oke, kalau udah paham, udahlah, kasih kesempatan yang lain. Oke bos, thank you ya. Nah gitu. Ada yang lain yang mau bertanya? Pak, makasih Pak. Pak Rizky Talib ini dari mana nih? Dari tadi ketawa-ketawa aja terus. Tanyalah. Pak Rizky, tanya-tanyalah. Kalau tak mau kau tanya, aku yang tanya. Boleh kalian bertanya apapun, asal jangan matematika sama bahasa Inggris ya. Nggak ngerti aku. Silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada lagi, teman-teman? Halo? Masih ada enggak yang mau bertanya? Kalau tidak saya yang bertanya itu, betul, serius saya yang bertanya kalau tidak ada yang mau bertanya. Tidak usah takut-takut. Jangan dibalik-balik handphonenya, nanti terbalik kepala. Supaya tidak terlalu tegang ya. Masa kita bawa materi untuk santai-santai di masyarakat, kita juga ikut terlalu tegang. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ini masih ada waktu sedikit, saya yang bertanya Nah, saya mau bertanya, ini
teman Papua harus jawab. Kalau tidak jawab, saya marah. Ya, teman-teman Papua ya, saya mau bertanya. Kalau tidak jawab, saya marah. Ada tetangga saya, suami istri selalu menangis. Selalu menangis. Itu tetangga saya selalu menangis. Saya mau bertanya, itu rumah tangga apa rumah duka ya? Orang Papua harus jawab ini. Tolong ulang pertanyaan. Pertanyaan saya, ada tetangga saya, itu suami istri. Dia sudah berumah tangga. Tapi selalu menangis, tiap hari saya dengar menangis. Itu rumah tangga apa rumah duka? Coba jawab itu. Karena kalian tidak mau bertanya, saya kasih mob. Ya, ada yang mau balas mob saya? Tidak ada, Ibu Federica. Kenapa? Ada yang mau balas mob saya? Tidak? Oleh teman-teman di Sumatera pasti ketawa. Waduh, ini teman-teman Papua banyak sekali mobnya. Supaya sedikit just kidding teman-teman. Ini sambil hiburan, masih ada waktu kita sedikit. Memang saya diminta di tengah-tengah materi itu sedikit ada hiburan-hiburan ya. Nah, satu lagi lah kalau begitu. Itu nyamuk, kemarin nyamuk betina gigit saya. Terus dia hamil, dia beranak. Itu darah daging saya kah? Atau bukan? Kira-kira itu darah daging saya atau bukan? Nah, itu jadi pertanyaan. Nanti kalau sudah tahu jawabannya, chatting saja sama saya. Oke. Itu sedikit selingan buat teman-teman. Refresh untuk kita. Ini terlalu berat ini materi pengadaannya. Seolah-olah susah banget. Tapi sebenarnya sangat sederhana. Masih adakah yang ingin bertanya? Atau ada yang mau disampaikan? Nih, itu sudah ada yang mau balas. Kira-kira kalau mau balas silakan balas, kita punya mau. Saya kasih kesempatan satu kali sebelum kita selesai. Cukup? Coba di unmute semua. Saya ingin bertanya. Admin di unmute semua. Cukup nggak materinya? Biar aja ribut. Cukup. Cukup, serius. Sangat paham ya, bukan tidak paham ya. Sangat paham, baik. Oke, teman-teman, kalau sudah sangat paham, saya sedikit korupsi waktu aja ya. Sebenarnya saya dibayar itu 2 jam. Tapi karena teman-teman tidak ada lagi mau bertanya, saya juga sudah kasih mob daripada kita bicara setan-setan. Nah, lebih bagus kita sudahi saja ya. Lebih bagus kita sudahi saja. Tidak apa-apa, saya sudah izin korupsi sedikit ya. Saya tetap dibayar 2 jam bilang panitia. Walaupun cuma 1,5 jam. Lewat sedikit ya. Oke teman-teman. Dengan materi ini selesai, saya sangat berharap bahwa untuk selanjutnya tidak ada lagi kawan-kawan KSM yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. Itu saya mohon dampingan dari fasilitator ya. Dampingan dari fasilitator. Kemudian pesan saya, tetap semangat bekerja mendampingi masyarakat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jaga jarak, jaga kesehatan ya. Jangan lupa vitamin untuk menguatkan kawan-kawan di lapangan ya. Terima kasih banyak. Saudara adalah garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi di pedesaan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Ya, kita baku dada ya. Ini jangan baku dada, kita baku tangan. Nah, ini baku tangan ini. Kalau baku dada begini. Ini baku tangan. Bukan baku dada. Enaknya kalau ada orang timur. Karena kalau baku dada bukan begini Pak. Baku dada begini. Oh, gitu. Ini baku tangan. Thank you ya. Semua ya. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi berikutnya di materi yang lain atau di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Bapak Muhammad Ishak Kene yang telah sudi membagi pengalamannya pada acara pelatihan hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para TPL sekalian atas partisipasinya aktif selama diskusi berlangsung. Jangan lupa isi evaluasi. Kita tutup diskusi kita hari ini dengan ucapan TPL Jaya serta tepuk tangan untuk kita semua. Tolong isi evaluasi. Tolong isikan evaluasi yang dicek. Tolong diisikan evaluasi yang sudah dicek tadi ya. Dicek tadi ya. Iya. Iya.